Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topik 3 akan menyampaikan materi yang berjudul Time and Coordination Sistem Terdistribusi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Uswatun Hasanah, yang kedua ada Aktriboni Setiawati, yang ketiga ada Ridu Agung Laksono, yang keempat Yustira Diah Pernadi. Ada berapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada time, yang kedua ada time pada sistem terdistribusi, yang ketiga ada event ordering, yang keempat ada relasi happened before, yang kelima ada konkurensi dan happened before, yang keenam ada diagram space-time, dan yang ketujuh ada timestamp, yang kedelapan ada metode sinkronisasi, yang kesembilan ada algoritma sinkronus dan asinkronus sistem, yang kesepuluh mutual exclusion, yang kesebelas algoritma untuk koordinasi sister agar mutual dan exclusion terjamin, dan yang terakhir ada deteksi terjadinya deadlock. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Aktriboni Setiawati. Yang pertama ada time. Time adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Nah, CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Perpindahan antar job terjadi sangat sering, sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Yang kedua ada time pada sister. Yang pertama ada physical clock dan kemudian ada logical clock. Physical clock merupakan sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu yang merupakan suatu crystal quartz yang termekanisasi. Kemudian ada logical clock. Logical clock adalah software counter yang bertambah secara monoton di mana nilainya tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke suatu physical clock. Yang ketiga ada event ordering atau biasa disebut juga dengan pengurutan event. Event ordering dalam manajemen koordinasi proses pada sistem tersentralisasi memungkinkan untuk menentukan urutan kejadian, sebab hanya terdapat suatu memori dan clock. Sejumlah aplikasi sangat menekankan urutan, misalnya alokasi research. Research dapat dipakai setelah research tersebut dipesan dan dijamin bebas. Manajemen koordinasi antar proses pada sistem terdistribusi untuk menentukan urutan kejadian tidak semudah seperti sistem tersentralisasi, karena pada sistem terdistribusi parameter yang diperhatikan lebih kompleks, yaitu ada 3. Yang pertama A. Memori dan clock tidak tunggal. Yang kedua B. Tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian. Yang ketiga C. Hanya dapat ditentukan partial ordering atau urutan bagian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yustira akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Aktriboni Setiawati. Relasi happened before yaitu adalah proses-proses sekuensial atau semua kejadian dijalankan oleh satu pemroses yaitu untuk menjadi total ordering. Hukum sebab akibat yaitu suatu pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirim. Misalnya sejumlah kejadian terjadi sebagai berikut. Jika kejadian A dan B berada dalam satu proses dan A dieksekusi sebelum B, maka ditulis A ke B. Yang kedua, jika A adalah kejadian pengiriman pesan atau sending oleh sebuah proses dan B adalah sebuah kejadian penerima pesan atau receiving oleh proses lain, maka ditulis A ke B atau sending dilakukan sebelum receiving. Yang ketiga, jika A ke B dan B ke C, maka A ke C adalah suatu event tidak dapat terjadi sebelum dirinya sendiri terjadi. Maka relasi happened before tidak bersifat refleksi atau dipasangkan ke dirinya sendiri. Jika dua event A dan B tidak memenuhi relasi R, atau A tidak terjadi sebelum B dan B tidak terjadi sebelum A, maka kedua event dieksekusi bersamaan atau konkuren. Kedua event tidak dapat saling mempengaruhi, atau A, B, tidak ada kemungkinan A untuk mempengaruhi B. Konkurensi dan happened before. Konkurensi dan happened before dapat dijelaskan dengan baik melalui diagram space-time, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arah horizontal menyatakan space, proses berbeda. Yang kedua adalah arah vertikal menyatakan time. Yang ketiga, garis vertikal menunjukkan prosesor.
yaitu huruf besar, dan lingkaran garis kecil, menunjukkan event, yaitu huruf kecil. Yang keempat, garis gelombang menunjukkan pengiriman pesan atau lintasan, yaitu pad. Yang kelima, event kongruen jika tidak ada pad di antara keduanya. Contoh, sejumlah event direlasikan dengan happened before. P1 ke Q2, R0 ke Q4, Q3 ke R1, P1 ke Q4. Tentu P1 ke Q2 dan Q2 ke Q4. Dan sejumlah event kongruen dari sistem adalah Q0 dan P2, R0 dan Q3, R0 dan P3, Q3 dan P3. Atau bisa disebut juga event P pada prosesor P, Q pada Q, dan R pada R. Diagram spacetime. Diagram spacetime dapat digambarkan sebagai berikut. Tidak dapat ditentukan dari dua event yang kongruen, yaitu Q0 dan P2, mana yang terjadi terlebih dahulu. Namun, karena satu sama lain tidak saling mempengaruhi, maka tidaklah penting untuk mengetahui mana yang dahulu terjadi. Implementasi untuk menentukan event A terjadi sebelum event B diperlukan sebuah clock umum atau suatu set pensinkron clock yang perfect. Pada sentralisasi ini bisa dilakukan, namun pada distribusi kedua hal tersebut tidak mungkin dilakukan, sehingga diperlukan definisi khusus dari relasi happened before tanpa menggunakan clock fisik. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ridho Agung Laksono. Dan yang selanjutnya yaitu timestamp. Timestamp adalah urutan karakter yang menunjukkan tanggal dan atau waktu di mana peristiwa tersebut terjadi. Waktu tersebut yaitu waktu di mana sebuah event dicatat oleh sebuah komputer, bukan waktu dari peristiwa itu sendiri. Contohnya yaitu seperti ini. Bagian yang di atas yaitu tahun, bulan, dan tanggal, jam. Kemudian yang bawah yaitu hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Nah, sedangkan yang di bagian atas, tahun, bulan, hari, jam itu merupakan sebuah waktu yang dicatat dari sebuah event. Waktu tersebut dicatat oleh komputer. Sedangkan yang di bawah yaitu waktu dari sebuah peristiwa itu sendiri. Sedangkan waktu sebuah event itu menggunakan satuan UTC atau Universal Time Coordinate atau waktu universal terkoordinasi. Selanjutnya yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Metode sinkronisasi ada 3. Yang pertama, sinkronisasi clock. Yang kedua, sinkronisasi straightforward. Yang ketiga, clock logika. Sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing resource, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Contoh tidak adanya kesepakatan clock global. Berikut adalah gambarnya. Gambar di atas menggambarkan bahwa bila waktu pada output O adalah 2144, kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat, sehingga waktu source code adalah 2143. Karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka NIC tidak akan melakukan rekompilasi.
Yang kedua, sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir, dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis. Yang ketiga yaitu clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun beberapa kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetapi tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Selanjutnya yaitu algoritma sinkronus dan asinkronus. Sinkronus, komunikasi online langsung atau sinkronus, adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama. Dan kejadian ini terjadi berkelanjutan dan dapat diprediksi. Kemudian asinkronus, komunikasi online atau tidak langsung atau asinkronus adalah media komputer dan layanan dari dalam terlaksanakannya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide Web. Asinkronus adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Kemudian jenis dari algoritma sinkronus yaitu algoritma Lamport. Algoritma Lamport adalah algoritma sederhana yang digunakan untuk menentukan urutan kejadian pada sistem komputer terdistribusi. Algoritma ini digunakan untuk menyediakan permintaan event parsial dengan overhead yang minimal, dan konseptual memberikan titik awal untuk metode jam vektor yang lebih maju. Sebagian node atau proses yang berbeda biasanya tidak akan tersinkron dengan sempurna. Lamport mendefinisikan hubungan ekspresi A tanda panah B dibaca A terjadi sebelum B, dan berarti bahwa semua proses setuju bahwa event pertama terjadi, maka setelah itu event B terjadi. Jika A dan B merupakan suatu event dalam proses yang sama dan terjadi sebelum B, maka B benar. Jika pesan yang dikirim oleh salah satu proses dan B adalah dari pesan yang diterima oleh proses lain, maka A terjadi sebelum B juga benar. Pesan tidak dapat diterima sebelum dikirim, atau bahkan pada saat yang sama waktu pengiriman, karena dibutuhkan terbatas jumlah 0 waktu untuk tiba. Terjadi sebelumnya merupakan relasi transitif. Jadi, jika A terjadi sebelum B dan B terjadi sebelum C, maka C. Jika dua event X dan Y terjadi dalam proses yang berbeda yang tidak tertukar pesan atau bahkan secara tidak langsung melalui pihak tiga, maka X terjadi sebelum Y tidak benar, tetapi juga tidak ada Y terjadi sebelum X. Event ini dikatakan bersamaan, yang berarti that ada fun dikatakan atau perlu dikatakan tentang kapan event itu terjadi pertama. Selanjutnya algoritma sinkronus, yaitu ada dua, intranet dan internet. Yang intranet terdapat dua algoritma, yaitu algoritma Christian dan algoritma Berkeley. Yang pertama, algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima
WWV sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik. Setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Ada dua masalah dalam algo ini. Yang pertama, masalah majornya adalah waktu penanya tidak boleh dimundurkan, dan untuk mengatasinya adalah dengan memperlambat clock tick. Yang kedua, masalah minor adalah waktu tunda dari balasan server yang besarnya variatif tergantung beban jaringan. Diatasi dengan menghitung interval waktu pengiriman dan penerimaan pesan T0 sampai dengan T1 dan waktu penanganan interupsi atau I, sehingga bisa dihitung lama propagasi pesan dalam satu arah dalam kurung T1 dikurangi T0 dikurangi I dibagi 2. Nilai ini dijadikan koreksi terhadap nilai waktu yang diperoleh. Berikut adalah gambar dari algoritma Christian. Waktu pemrosesan pesan perkiraan yaitu P sama dengan dalam kurung T1 dikurangi T0 dikurangi H bagi 2, atau sama dengan setengah dari estimasi waktu yang digunakan dari request. Atur waktu ke UTC tambah P. Membuat beberapa request di bagian interval maka dapat dilakukan dengan T1 dikurangi T0. Kemudian adalah penjelasan dari gambar algoritma Christian secara jelas. Keterangan P sama dengan proses, S sama dengan waktu proses. Yang tersambung pada UTC adalah RTT atau round trip time, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sinyal yang akan dikirim ditambah lamanya waktu yang diperlukan untuk acknowledgement sinyal yang akan diterima. Kemudian alurnya, P yang meminta request waktu dari S. Setelah menerima permintaan dari P, S akan merespon permintaan dan menambahkan waktu dari I dari waktu time sendiri. P akan menyetel waktu menjadi T ditambah RTT dibagi 2. Metode ini mengasumsikan bahwa RTT dibagi sama antar permintaan dan respon, yang mungkin tidak selalu menjadi kasus tetapi merupakan asumsi yang baik pada koneksi jaringan LAN. Akurasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan membuat beberapa permintaan ke S dan menggunakan respon dengan RTT terpendek. Jadi, bisa memperkirakan akurasi dari sistem. Biarkan min menjadi waktu minimum untuk mengirimkan pesan satu arah. Titik awal di mana S bisa menempatkan waktu atau T adalah menit setelah P mengirimkan permintaannya. Oleh karena itu, waktu di S ketika pesan telah diterima oleh P adalah kisaran T ditambah min ke T ditambah RTT dikurangi min. Lebar kisaran ini RTT dikurangi bintang min. Hal ini memberikan akurasi RTT dibagi 2 dikurangi min. Jika dilihat dari gambar klien disimbolkan dengan huruf T yang meminta waktu pada server. Simbol H adalah gangguan waktu saat dilakukannya penanganan. Ketika T0 meminta waktu penanganan, maka akan dilakukan proses. Maka time server dengan UTC akan memberikan waktu yang akurat yang disimbolkan dengan T1. Perkiraan waktu dirumuskan dengan P sama dengan T1 dikurangi T0 dikurangi H dibagi 2 yang akan menghasilkan setengah dari putaran dari hasil balasan permintaan. Yang kedua adalah algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya.
dan bukan terhadap master clock tertentu. Daemon di server time melakukan polling ke semua klien yang akan dijawab oleh setiap clock. Kemudian, time daemon akan mengirim penyesuaiannya. Forward dapat dilakukan dengan meloncat, backward perlu perlambatan yang bertahap. Pada algoritma Berkeley, time server bersifat aktif. Time server akan melakukan polling pada setiap mesin secara berkala dan menanyakan waktu pada setiap mesin. Berdasarkan hal itu, time server mengkomputasi dan memberikan perintah untuk mempercepat atau memperlambat waktu. Berikut adalah gambar dari algoritma Berkeley. Query, ketika waktu daemon menanyakan semua mesin lainnya untuk nilai jam mereka. Pada gambar terlihat waktu daemon yang meminta jam 3.00.00. Sedangkan waktu mesin A 2.59.50 atau yang perbedaannya waktunya kurang dari 10 detik, dan B 3.00.25 yang perbedaan waktunya lebih dari 25 detik. Maka semua jam harus menyesuaikan waktunya. Respons. Mesin memberikan jawaban dan merespon permintaan, di mana waktu daemon 3.00.01 bertambah 1 detik, lalu akan menyesuaikan lagi perbedaannya, di mana waktu mesin A 2.59.5 yang perbedaan waktunya kurang dari 10 detik, dan waktu mesin B 3.00.26 yang perbedaan waktunya lebih dari 25 detik. Adjust. Ketika waktu daemon menceritakan ke semua bagaimana cara mereka melakukan penyesuaian waktu penambahan. Jika dilihat dari gambar, waktu daemon menjadi 3.00.02, lalu ditambah 5 detik, maka akan menjadi 3.00.07, lalu akan menyesuaikan kembali dengan waktu daemon, di mana waktu mesin A 2.59.52, maka untuk menyesuaikannya dengan menambah 15 detik agar menjadi jam 3.00.07, dan untuk waktu mesin B 3.00.27, perbedaannya dengan A, waktu mesin B akan dikurangi dengan menyesuaikan waktunya dengan permintaan waktu daemon, dengan mengurangi 20 detik waktu B untuk menyesuaikannya agar menjadi 3.00.07. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, master akan merequest clock ke klien. Kemudian, master akan mengamati RTT tiap klien dan dirinya sendiri. Selanjutnya, master lalu membuat nilai rata-rata clock atau mengabaikan value yang jauh dari value master dan kebanyakan klien. Selanjutnya, master mengirim angka di mana angka tersebut adalah angka clock yang harus klien update menjadi local clock mereka. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian lebih lanjut karena RTT pada proses klien. Kemudian asinkronus. Di asinkronus terdapat internet, yaitu di dalam internet ada Network Time Protocol atau NTP. NTP atau Network Time Protocol suatu jaringan server atau protokol yang berfungsi untuk mensinkronisasi waktu di dalam jaringan. NTP ini menggunakan algoritma Marzullo. Setiap PC memberikan fasilitas untuk sinkronisasi pengaturan waktu pada komputer untuk menunjukkan informasi waktu yang akurat. Metode ini paling umum dan bisa digunakan pada jam PC dan server melalui paket switched jaringan data pada variabel latensi. Berikut adalah gambar dari NTP. Jika dilihat pada gambar untuk nomor 1, berperan sebagai server yang akan melakukan sinkronisasi aktif pada server nomor 2. Pada server nomor 2 akan saling backup atau melakukan sinkronisasi cadangan. Yang dimaksud sinkronisasi cadangan yaitu di mana pertukaran waktu informasi tapi tidak menggunakan jam untuk proses sinkronisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Uswatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah yang berasal dari topik 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutual exclusion.
dapat kita ketahui bahwa mutual exclusion adalah suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Mutual exclusion memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, mutual exclusion harus dijamin. Yang kedua, hanya satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk ke critical section. Yang ketiga, proses yang berada di non-critical section dilarang memblok proses-proses yang ingin masuk ke critical section. Yang selanjutnya, harus dijamin proses yang ingin masuk ke critical section tidak menunggu lama hingga waktu tak terhingga. Yang selanjutnya, ketika ada proses di critical section, maka proses yang ingin masuk ke critical section harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Selanjutnya adalah algoritma untuk koordinasi sistem terdistribusi agar mutual exclusion terjamin, yaitu ada 3. Yang pertama, Centralized Distribute Approach atau CDA. Yang kedua, Fully Distribute Approach atau FDA. Yang ketiga adalah Token Parsing Approach atau TPA. Dapat kita ketahui bahwa CDA memiliki cara kerja sebagai berikut seperti gambar di samping. Terdapat proses 1, proses 2, dan proses 3 juga. Yang pertama, dalam CDA untuk menentukan mutual exclusion, salah satu proses akan dipilih untuk mengkoordinasikan masuk ke critical section. Selanjutnya, ketika menerima pesan request, koordinator akan memeriksa apakah ada proses lain yang berada dalam critical section. Jika tidak ada, maka oleh koordinator segera mengirimkan jawaban ke pengirim request. Kalaupun jika ada, maka oleh koordinator request tersebut diantrikan terlebih dahulu. Yang kelima, di mana sistem penjadwalan antrian proses bisa menggunakan algoritma FIFO dan kondisi ini dikirimkan ke proses yang request. Selanjutnya adalah VDA, memiliki cara kerja sebagai berikut. Masih sama, terdapat proses 1, proses 2, proses 3, dan juga critical section. Cara kerjanya, sistem terdiri dari 3 proses 1, proses 2, dan proses 3, di mana proses 1 dan proses 3 ingin masuk ke critical section. Proses 1 kemudian mengirim pesan request. Proses 1, TS sama dengan 10 ke proses 2 dan proses 3. Sementara itu, proses 3 mengirim pesan request. Proses 3, TS sama dengan 4 ke proses 1 dan proses 2. Ketika proses 2 menerima pesan request baik dari proses 1 dan proses 3, ia akan segera menjawab. Ketika proses 1 menerima pesan request dari proses 3, ia akan segera menjawab sebab TS dari proses 1 itu sama dengan 10, di mana lebih besar dari TS dari proses 3 yang di mana TS-nya sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya, ketika proses 3 menerima pesan request dari proses 1, ia akan menunda jawaban sebab TS dari proses 3 sama dengan 4, di mana kurang dari proses 1 yang di mana TS-nya adalah 10. Selanjutnya, setelah menerima jawaban dari proses 1 dan proses 2, maka proses 3 dapat masuk ke critical section. Setelah keluar dari critical section, proses 3 mengirim jawaban ke proses 1 dan proses 1 dapat masuk ke critical section. Selanjutnya adalah Token Parsing Approach atau TPA. Token merupakan pesan bertipe khusus yang beredar pada seluruh sistem dengan cara menggunakan token di antara proses-proses dalam suatu sistem sehingga dapat menentukan mutual section. Cara kerja dari TPA yaitu kirim token ke seluruh ring. Fisiknya jaringan tidak perlu ring. Jika sebuah proses menerima token, maka ia dapat masuk ke critical section dan mempertahankan token tersebut. Setelah keluar dari critical section, token dilepaskan dan digerakkan ke seluruh ring. Jika sebuah proses menerima token tetapi tidak ingin masuk ke critical section, maka ia akan memberikan token ke tetangganya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deteksi terjadinya deadlock. Dari pengertian deadlock sendiri adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan research yang sedang dipakai. Contoh sebuah deadlock. Proses A menggunakan CD-ROM, proses B menggunakan scanner. Proses A meminta scanner tanpa melepas CD-ROM, maka dia akan menunggu. Dan proses B meminta CD-ROM tanpa melepas scanner, dia akan menunggu dan akan terjadi menunggu
selanjutnya akan terjadinya deadlock tersebut. Dan di deadlock ini saya akan menjelaskan mengenai deteksi terjadinya deadlock. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock, maka suatu proses maka yang dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi, dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada proses daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang terakhir, memeriksa dengan algoritma tertentu. Terima kasih, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.